Welcome to Technical Friday. Oke, halo semuanya. Balik lagi sama gue Kim Syum dari Trading Academy ID, dan di kali ini kita masuk lagi ke Technical Friday episode 2. Nah, yang kemarin tuh gue ada ngebahas tentang Euro USD ya. Pair mata uang Euro dilawankan dengan US dollar, dan sekarang gue akan membahas pair forex juga. Tapi kali ini gue akan ngebahas yang namanya DXY atau US Dollar Index. Nah, apa sih DXY atau US Dollar Index itu? Jadi US Dollar Index itu adalah indeks yang memperlihatkan strength atau kekuatan dari dolar Amerika ya. Yang dimana ini adalah satu indeks yang sangat gue perhatiin atau paling sering gue analisa, karena gue adalah traders yang fokusnya di forex ya. Jadi mata uang yang gue tradingkan tuh banyak kali yang dihubungkan dengan US dollar. Makanya kayak GBP US dollar, Euro US dollar, XAU USD ya, gold itu, dan US dollar Jepang yen. Nah, jadi memang gue sehari-harinya trading itu pair yang paling mata uang yang paling gue sering lihat itu adalah US dollarnya. Jadi indeks US dollar ini adalah yang memang gue juga daily basis gue analisa, dan gue akan membawa bagaimana gue menganalisa US dollar index ini, dan you can see it in front of your layar sekarang. Ini adalah US dollar index ya, dan di sini gue menggunakan trading view, chartnya trading view ya. Jadi kalau untuk kalian semua, itu trading view itu adalah website di mana kalian bisa melihat begitu banyak chart, nggak cuma di forex atau indexes, ada juga saham yang nggak cuma Indonesia tapi juga saham luar negeri, saham di negara manapun. Kalian bisa lihat di trading view ini, dan gue lihat chartnya ini lumayan akurat dan enak untuk dilihat, jadi gue menggunakan trading view. Nah, sekarang kita sedang melihat yang namanya chart dari US dollar index. Ke depan kalian ini ada time frame daily-nya. Nah, karena kita memang videonya mingguan, jadi gue akan menganalisa lebih ke swing ya. Jadi gue akan menganalisa itu lebih ke time frame yang agak tinggi, weekly ke daily ya. Nah, jadi biar efeknya itu kerasanya itu di minggu depannya. Nah, now we will see US dollar index. Sekarang gue udah pindahin ke time frame weekly. Ini adalah chart time frame weekly-nya, dan kita lihat US dollar index ini sekarang memang bullish ya. Nah, ini lagi bullishnya karena jelas sekali terlihat sedang membentuk ini low, terus higher low ya, dan di sini ada higher low juga. Nah, kotak-kotak yang barusan gue buat ini high-nya, nah ini higher high lah ya, higher high, dan ada higher high kecil lagi sini. Nah, tapi jika kita melihat dari overall-nya, jika kita lihat garis besarnya, intermediate-nya ya, kita bikin garis kayak gini. Nah, gue melihatnya sebetulnya ini adalah US dollar index ini sedang membuat yang namanya correction ya, atau koreksi yang dimana dia harusnya akan melanjutkan penurunan ya. Sebentar, gue pas-pasin dulu. Nah, jadi kayak gini. Nah, ini adalah satu pattern yang dimana gue sering mengajarkan di grup Trading Academy ID gue. Gue sering mengajarin ini namanya adalah pattern ABCD ya. Dan yang gue lihat sekarang itu sebetulnya kita di harga sekarang US dollar index itu sedang di fase-fase dia membuat secondary reaction-nya ya. Nah, ini kalau yang ini nih gue hapus dulu yang satu ini. Nah, ini namanya garis hitam yang gue garis ini adalah secondary reaction ya. Dan primary reaction itu adalah dari yang atas ini ke sini. Nah, jadi overall yang gue lihat sebetulnya US dollar index itu memang lagi bullish untuk sekarang ya. Cuman dia sedang membuat yang namanya secondary reaction, dan harusnya kedepannya dia akan bearish lagi. Nah, tapi ini adalah time frame dari weekly-nya. Oke. Sekarang kita akan nurun time frame-nya ke daily time frame ya. Ntar gue hapus dulu semuanya. Oke, sekarang kita turun ke daily time frame. Now, let's see daily time frame. Nah, karena weekly time frame-nya saja sudah bullish, daily time frame-nya udah pasti juga bullish, teman-teman. Jadi memang kayak gitu ya.
Karena sebetulnya mungkin chartnya tuh bentuknya memang beda, tapi jangan kaget karena sesuai namanya time frame, weekly dan daily. Uh, tiap candle yang tercipta itu di weekly adalah 1 minggu candle. Nah, kalau di sini tiap candle yang tercipta ini adalah daily-nya, tiap harinya. Jadi udah length-nya itu time frame itu udah beda gitu ya. Jadi memang bakal beda bentuk candle chart-nya overall. Tapi kalau weekly-nya bullish ya, kelihatan naik deh ya. Daily-nya juga pasti akan bullish, akan mengikuti time frame gedenya. Jadi nggak usah khawatir kayak membingungkan gitu, nggak, sebenarnya nggak membingungkan. Tinggal pakai aja time frame yang kalian suka gunakan gitu. Karena sekarang gue lagi membuat Technical Friday yang dimana ini adalah tiap minggu sekali gue buat. Jadi memang gue akan mengambil yang swingnya yang lebih time frame gedenya. Kalau untuk gue sendiri, sebenarnya gue pribadi trading tuh biasanya analisa tuh menggunakan time frame daily ke bawah ya, bukan dari weekly ke daily, oke? Nah, ini karena gue ingin kasih tunjuk outlook overall-nya aja ke depan selama seminggu mau kemana nih US dollar index. Nah, sekarang kita sedang melihat di time frame daily namanya. Oke, time frame daily jelas bullish. Let me make the trend line. Nah, tapi sini bullishnya lumayan menarik ya. Lumayan menarik karena kenapa? Pertama nih, let me show you this. Ini garis hitam ini adalah namanya trend line ya. Dan kita mengambil low pertama dari sini, terus dia of course karena dia bullish dia akan membuat yang namanya high dan higher high. This is the higher high. Dan dia akan juga akan membuat dia akan membuat yang namanya higher low. Ya, di sini adalah higher low. And this is the higher low too. Dan di sini ada higher high. Nah, kenapa menarik gua bilang? Nah, begini. Oh, kita kembali lagi dulu ke weekly. Kayaknya ada satu yang gua miss. Nah, ya betul sekali. Ada satu yang gua miss. Dia memang seperti yang gue bilang tadi, kalau di weekly-nya dia membuat secondary reaction ya. Nah, secondary reaction itu didukung dengan ada resisten yang sangat kuat ya di daerah sini ya. Daerah supply yang sangat kuat di daerah sini. Harga sekitar 97,56 itu adalah resisten kuat yang dimana kelihatan ya dari sini dia membuang harga itu sangat dalam sekali ya. Sangat dalam sekali, dari 97 bisa sampai ke level terendahnya adalah 88 ya. Nah, itu sangat kuat banget resistennya, dan supply itu yang masuk waktu harga menyentuh sini masuknya itu sangat luar biasa dahsyat. Jadi kebanyakan orang tuh melakukan short sell di daerah 97,6 dan itu yang membuat supply itu jadi sangat besar. Yang dimana sekarang harganya itu sedang di daerah-daerah supply besar itu ya, dan di time frame daily ini jelas terlihat dia kepentok ya. Nah, ini kayak di sininya ini kepentok ya. Harusnya kan jika dia memang di fase bullish yang demand-nya tuh kuat banget ya, bull-nya tuh kuat ya, demand-nya kuat, dia harusnya kan seperti low pertama ini ya, waktu dia naik tuh kenceng. Nah, ini kan kuat nih. Terus dia mulai melemah sedikit-sedikit. Ini kita ngambil garis-garis kecilnya ya. Nah, ini namanya garis-garis kecilnya kayak gini ya. Nah, ini kan garis-garis kecilnya nih, swing-swing kecilnya. Nah, tapi kita karena mainnya time frame panjang, kita nggak usah peduliin garis-garis kecilnya, kita ambil langsung yang swing intermediate-nya. Nah, kayak gini ya, dia membentuk lagi. Begini saya tambahin low yang satu di sini. Nah, terus dia membentuk lagi swing di sini. Nah, terus dia kencang lagi kan ini kan. Nah, dari low yang satu ini dia kencang lagi, boom. Nah, cuman di daerah sini, di daerah-daerah resisten kalau di time frame weekly tadi ya, time frame weekly tadi ya, itu kan udah kena di daerah resistennya ya, resisten gedenya. Kita turun daily lagi ya. Dia di sini dia mulai membentuk base kecil dan kelihatan ada pattern namanya triple top di sini ya. Nah, ini adalah triple top dan dia wajar dia membentuk triple top dan dia menjadi base yang kecil. Itu memang lumrahnya terjadi seperti itu, dan akhirnya dia turun lagi ya. Dia turun lagi. Dan kali ini turunnya dia menembus trendline garis hitam panjang ya. Ini gue ubah dulu warnanya biar lebih enak deh. Kita kasih warna merah misalkan. Nah, dia menembus garis merah ini yang saya sebut sebagai trendline-nya, yang trendline bullish gedenya. Dia menembus itu dan dia sudah lumayan lama sekali, berapa hari ini
ada beberapa candle itu berarti udah berapa hari dia di bawah dari trendline bullish-nya. Nah, apa indikasi yang bisa kita dapatkan dari dia sudah menembus trendline bullish-nya ini? Indikasinya yang bisa kita dapatkan adalah ini sudah kita mulai lihat yang namanya DXY atau US Dollar Index itu melakukan transisi tren dari bullish sudah mau pindah transisi ke bearish. Ini adalah fase-fase transisi dari sebuah harga, nggak cuma di DXY, di pair, di chart apapun, di harga manapun, bisa di saham juga, bisa di forex jelas, dan komoditas. Ini adalah transisi yang namanya muncul pattern triple top, itu adalah satu konfirmasi di mana harga itu harus balik ke bearish, dan dia sudah kedua konfirmasinya adalah menembus trendline-nya yang bullish, dan dia sudah closing price di bawah trendline bullish-nya, dan sudah lama lagi ya, ini udah berapa hari karena candle-nya udah banyak di bawah sini. Nah, jadi overall sama dari yang weekly tadi, karena di weekly pun time frame weekly pun DXY ini membentuk yang namanya second direction. Di time frame daily-nya pun ini mendukung untuk DXY itu akan melanjutkan pelemahannya. Nah, jadi apa yang harus kita ekspektasikan dari DXY ke depannya? Menurut saya, probabilitas yang akan terjadi adalah dia akan menaik sampai kurang lebih di daerah sini. Nah, terus dia akan turun ke bawah sini. Kurang lebih at least dia akan sampai support yang sebelumnya lagi ya, di sini, kurang lebih daerah sini. Nah, untuk berminggu-minggu ke depan, ya, kita akan melihat seharusnya dia supply-nya itu ada bear dari market ini masih akan melakukan pembuangan harga, dump the price to the below, kurang lebih sampai ke 93,86 di sini, dari sini ya. Nah, itu adalah odds-nya ya, itu adalah yang kayak kemungkinan terbesar terjadinya. Tapi pastikan ini terjadi, balik lagi tidak bisa kita memastikan ini terjadi apa enggak, cuman ini odds-nya ya. Secara price action itu udah jelas gambarnya itu menunjukkan harga itu mau turun ke bawah. Tapi bagaimana jika ini fail? Nah, worst case-nya jika ini fail adalah harga tidak menembus, harga tidak melemah di daerah sini. Ini adalah crucial area lumayan ya, karena di sini ada satu support yang sekarang jadi resisten di daerah sini. Nah, daerah sini ya, ini adalah crucial area yang harus kita lihat. Ditambah juga dengan Fibonacci-nya sudah harusnya menyentuh area 61,8. Nah, betul sekali, sudah di area 61,8. Kita harus melihat jika harga menembus ini dan ada momentum yang masuk ya, dan harus ada momentum yang masuk, dia tiba-tiba kencang seperti ini, dia tiba-tiba kencang seperti ini. Nah, misalnya dia seperti ini, terus memang saya yakin dia akan melakukan turunan. Ini adalah case kedua ya, jika dia tidak mau turun lagi ya, dia akan membentuk kurang lebih hanya turun sampai di sekitar sini, dan akan ada momentum masuk bullish-nya ke atas. Ini adalah second case-nya, dan dia harus mencobai daerah resisten yang di sini ya. Nah, di sini pun dia mungkin akan melakukan penurunan dulu, tapi jika memang dia mau naik ya, jika dia memang mau bullish, nah penurunannya itu paling seperti ini, dan dia akan membentuk secondary reaction yang bearish, dan dia akan melanjutkan bullish-nya. Nah, seperti ini. Baru dia akan tembus ke atas dengan kencang. Nah, ini adalah second case-nya, tapi odds-nya tetap ya, bagi saya odds-nya atau ciri-ciri kejanggalannya itu, ini kemungkinan dia terjadi seperti ini adalah kecil, lebih kecil ketimbang jika dia mau turun ya. Karena balik lagi, supply di daerah atas mereka ini sekarang sangat besar, jadi saya masih tetap pegang analisis saya dengan dia akan membentuk ABCD bearish seperti ini. Nah, jika kita sudah mengetahui US Dollar Index, sekarang gambarnya adalah mau melemah ya. Nah, karena kita orang Indonesia, mata uang kita adalah rupiah. Nah, kita bisa menganalisa kira-kira rupiah ini bakalan melemah apa menguat ke beberapa minggu ke depan, bahkan beberapa bulan ke depan. Nah,
di trading view ini juga kalian bisa melihat pair atau chart dari US dollar dilawankan dengan Indonesia rupiah. Nah, ini adalah Indonesia rupiah kita ya. Dan harus kita ketahui ini mungkin chartnya kelihatan turun ya, tapi ini turunnya bagus untuk rupiah kita karena yang dilawan adalah US dollar melawan rupiah, yang dimana jika chart ini turun itu berarti US dollarnya lagi melemah, rupiah kita berarti lagi menguat, dan kelihatan sekali jelas di sini rupiah kita itu sedang menguat dan US dollarnya sedang menurun. Kenapa? Jelas karena pertama ada high di sini. Di sini ada resistance high dan dia turun deras banget nih ya. Ini kencang banget turunnya dan dia membentuk namanya lower high. Lower high, terus lower high lagi kurang lebih dari sini. Nah, terus ada ini kita bilangnya adalah low satu. Terus dia ada lower low. Dan sekarang dia membentuk lower low lagi. Nah, dengan harga price action yang menunjukkan US dollar ke rupiah begini, kita sudah bisa bilang bahwa US dollar dilawan dengan rupiah sekarang sedang memasuki fase namanya bearish ya. Dan kita bisa menarik trendline lagi ya. Ini adalah garis hitam yang sudah saya buat duluan, itu adalah trendline-nya. Ini adalah trendline bearish yang dimana sekarang US dollar sedang berada di daerah trendline bearish-nya. Nah, jika memang bearish dari US dollar ini supply-nya kuat, US dollar itu akan melanjutkan pelemahannya kurang lebih ke depannya itu kurang lebih akan sampai ke level 13.855. Kita harusnya di dalam beberapa bulan ke depan rupiah kita itu dibandingkan dengan US dollar itu akan mencapai nembus level 14.000 ya. Jadi bisa sampai ke 13.855 kurang lebih. Nah, jadi untuk kalian yang sedang investasi dolar, tahan dulu aja dolarnya, tapi nanti jika sudah tembus 14.000 belilah dolarnya karena di daerah bawah sini di daerah 13.855 ada support lagi ya. Ada support lagi yang bisa mendongkrak US dollar tuh menguat lagi terhadap rupiah, bisa naik lagi. Oke. Tapi itu adalah akan lama sekali terjadinya karena volatilnya dari US dollar dan rupiahnya sangat rendah. Jadi kemungkinan terjadinya itu lama ya. Bisa sangat lama, memakan waktu yang lama, bisa berbulan-bulan. Jadi untuk dia turunnya ini pun mungkin akan membutuhkan waktu ya masih 2 bulan lagi mungkin sampai 13.800-nya. Nah, tapi tetap odds-nya atau kejanggalannya adalah untuk rupiah kita akan menguat sampai level 13.800-an ya, akan menembus level 14.000 karena supportnya itu berada di level situ ya, 13.800-an. Nah, cuman kalau waktu dia sudah turun dan mencapai supportnya ini, nah ini kita sudah mulai harus menunggu price action-nya ingin bilang apa untuk US dollar dan rupiah. Apakah dia tembus supportnya atau dia akan naik seperti ini. Nah, dan menembus trendline-nya. Kalau dia naik ini jadinya double bottom ya. Nah, kalau dia jadi double bottom berarti ya jelas rupiah bakalan melemah lagi dan US dollar menguat lagi. Tapi kalau ini tidak terjadi, kalau dia menembus support yang di sini ya, support yang 13.800, kalau dia tembusin aja nih, kayak misalkan dia bikin gini nih, nah terus garis merah itu ya harganya yang koreksi terjadinya kurang lebih, nah dia bisa jadi turun itu sampai lagi ke target berikutnya adalah di 13.600 ya, 13.600 dan harusnya dia mulai struggle lagi dari situ. Oke, nah tapi intinya itu adalah untuk yang masih lama terjadi. Untuk 2 bulan ini atau sebulan 2 bulan ini ya, saya percaya US dollar itu akan melemah dulu, dan karena cocok juga ya dengan US dollar index-nya. US dollar index-nya juga menunjukkan fase-fase kelemahan transisi dari bullish ke bearish-nya. Untuk rupiah juga bakalan berefek harusnya dan mengalami penguatan dan US dollar-nya melemah sampai ke level 13.800. Oke, dan itu adalah price action. Ini adalah pure price action. Saya tidak melihat berita apapun. Saya tidak butuh melihat berita karena semua harga kedepannya itu mau terjadinya apa, itu sudah tergambarkan bagi saya sangat jelas di price action ini, dan this is all I need untuk menganalisa harga kedepannya mau ngapain. Oke, jadi that's my bet. Itu adalah taruhan saya bahwa rupiah kita akan masih menguat sampai tembus level 14.000 ke bawah, dan memang bisa disamakan dengan US dollar indexnya yang sedang mau melemah. And itulah yang namanya technical analisa. Kita menggunakan pure price action, tidak menggunakan
news, kita tidak terlalu membaca news karena balik lagi sesuai hukum teori, chat sudah memberikan kita semua informasi yang dibutuhkan bahkan sebelum news dikeluarkan. Nah, dan segitu saya rasa cukup untuk Technical Friday kita hari ini. Komen below kalau kalian mau dianalisa pair apa aja atau menganalisa saham juga boleh. Saya akan menganalisa jika ada request dari kalian, dan share di video if you think this video help you guys untuk mengerti lagi tentang dunia keuangan, trading dan segala macamnya, dan like video ini jika kalian memang suka video ini. And we will meet again in the next Friday, dan let the profit be with you. Salam Trading Academy ID. Dadah.